الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepadanya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanyalah kepadanya. Darinya lah kita berasal dan suatu saat pasti kita akan kembali kepadanya. Karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai hambanya kita maksimalkan dalam rangka untuk memaksimalkan pendekatan kita gunakan dalam rangka untuk melaksanakan amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Salat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para orang-orang yang masih hingga saat ini berjuang, hingga saat ini belajar mengajar Al-Quran, hingga saat ini masih mendakwahkan tentang Islam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam Jumat ini Allah berikan kebaikan kepada kita sehingga kita sama-sama datang ke tempat yang mulia ini, ya, kita sama-sama dalam rangka untuk belajar ngaji, belajar membaca, belajar untuk menghayati, mentadaburi apa yang ada dalam Al-Quran. Semoga setiap langkah kita dari rumah kita masing-masing yang kemudian kita sama-sama datang ke masjid yang mulia ini, itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita pelajari itu menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya, ya, kita membaca terlebih dahulu surah yang akan kita pelajari ini, yaitu surah Al-Buruj. Kita masih sampai pembahasan pada surah Al-Buruj. Silahkan bisa lihat di Al-Qur'annya, di mushafnya, atau kalau tidak bisa lihat di layar, ya. Perhatikan, dengarkan baik-baik, kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Hati-hati jangan sampai ada pantulan idhum, enggak ada nya hilangkan. Idhum, ya. Idhum 'alaiha qu'ud.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب في takdzib. Ya, jadi ada tak ya, bukan tak tapi tak, bukan juga tak ya, bukan juga atau bukan tak atau tak tapi tak ya. Ya. Kita ulangi. Balil ladzina kafaru fi takdzib.
wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum Majid. Fi lawhim mahfuz. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Kita coba terjemahkan, bisa ikuti nggih. Wassamai demi langit, Dzatil buruj yang memiliki gugusan bintang, wal yaumi demi hari, al mau'ud yang dijanjikan, wasyahidi demi yang bersaksi, wa mashhud dan demi yang disaksikan. Qutila binasalah ashabul ukhdud, para orang yang membuat parit, an-nari dzatil waqud, yaitu api yang berkobar-kobar. Idhum ketika mereka, alaiha qu'ud duduk di atasnya, wahum dan mereka, ala ma yaf'aluna bil mu'minin atas apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Syuhud itu menyaksikan. Wa ma naqamu minhum dan tidaklah mereka menyiksa, illa kecuali, ayyuminu billah hanya karena mereka beriman kepada Allah. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah atas tiap segala sesuatu itu menyaksikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat sesungguhnya orang-orang yang memfitnah al-mu'minina pada orang laki-laki beriman, pada laki-laki yang beriman, wal mu'minati dan pada wanita beriman,
thumma lam yatubu, kemudian tidak bertaubat, falahum, maka bagi mereka adzabu jahannam, siksa jahannam, walahum, dan bagi mereka adzabul hariq, siksa yang membakar. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, lahum, bagi mereka jannatun, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Dzalika, yang demikian itu, al-fauzu, kesuksesan, al-kabir, yang besar. Inna batasha, sesungguhnya balasan Rabbika, Tuhanmu, la syadid, benar-benar keras. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia, yubdi'u, yang memulai, wa yu'id, dan yang mengembalikan, wa huwa, dan dia, siapa dia ini? Tuhanmu. Ini kan ada kembali Rabbika ya. Jadi huwa ini kembalinya ke Rabbika. Ini kata Rabbika. Wa huwa maksudnya dan dia Tuhanmu, maksudnya gitu. Al-Ghafuru, apa artinya? Yang Maha Pengampun. Al-Wadud, yang Maha Pengasih. Dzul Arsy, apa artinya? Artinya Arsh, yang memiliki Arsh, yang memiliki Arsh. Arsh ini apa? Arsh ya, Arsh lah ya. Al-Majid, yang mulia. Fa'alu, berbuat. Lima yurid, sesuai apa yang dikehendaki. Ya. Hal ataka, hal apa artinya? Apakah ataka, telah datang kepadamu, hadithu, kisah, berita, cerita, kabar, al-junud. Napa al-junud? Tentara. Nah, ini artinya apa? Apakah telah datang kepadamu kabar tentang para tentara? Fir'auna, yaitu Fir'aun. Wa Thamud, dan kaum Thamud. Balil ladzina kafaru, justru orang-orang kafir. Fi takdzib, itu mendustakan. Wallahu, adapun Allah, min waraihim, dari belakang mereka. Belakangnya siapa ini? Ya, belakangnya orang-orang kafir. Muhita,
ya, meliputi. Bal huwa, bahkan itu, Qur'anun, apa itu? Quran Majid. Apa Majid? Iya, mulia ya. Sudah ya, Majid itu kan tadi sudah disebutkan di sebelumnya, Majid, Al-Majid sama. Fi lauhin, ya, dalam papan mahfuz, yang terjaga ya. Ya, insya Allah bisa nggih? Insya Allah bisa. Ya, kalau kita konsisten setiap malam Jumat ya mencoba untuk translate seperti ini ya, biidznillah jenengan insya Allah bisa ya. Ya, ngikuti saja gitu. Ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, pada malam ini ya, malam Jumat ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tadabbur Al-Qur'an kita, ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 ya. Ya. Jadi ayat yang ke-11 ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan mencoba membahas itu ya. Ayat yang ke-11. Pada ayat-ayat sebelumnya ya, jadi pada dari ayat yang ke-8 ya, pada ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah pada saat itu atau ya kejadian terkait orang yang disiksa ya dengan siksaan yang sangat luar biasa. Mereka itu disiksa karena sebabnya hanya satu, yaitu karena beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi yang Maha Mulia ya, yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar ya, bahwa Allah itu ala kulli syai'in syahid. Allah itu menyaksikan atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu, entah itu baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, baik itu secara berkelompok maupun sendiri-sendiri, ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu menyaksikan. Oleh karenanya bagi setiap manusia hendaklah berhati-hati dalam setiap beramal, dalam setiap berbuat, dimanapun dan kapanpun, baik ketika dia sendiri maupun ketika dia rame-rame ataupun ketika dia tidak ada temannya ya. Ingatlah, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan setiap amal perbuatan manusia. Karena setiap amal perbuatan manusia itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nilainya itu nilai yang baik ataupun nilai yang buruk ya. Nah, perbuatan orang-orang kafir ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa mereka pasti akan ya dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini adalah ayat yang ke-9. Jadi kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati dalam beramal, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat ya, dimanapun kapanpun ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah pasti menyaksikan setiap apa yang segala sesuatu ya. Allah pasti menyaksikan setiap segala sesuatu. Kemudian ayat yang ke-10. Innalladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah ya. Kemarin fitnah niku napa? Fitnah itu bisa membunuh ya, bisa apa namanya mencelakai ya, ataupun bisa menghalang-halangi dari jalan Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah, menghalang-halangi dari jalan Allah, orang yang memfitnah dengan apa? Dengan cara membunuh, dengan cara menyiksa. Kepada siapa? Kepada orang-orang laki-laki beriman maupun wanita beriman ya. Kemudian dia tidak bertaubat ya, maka ancamannya adalah
adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ancamannya itu adalah neraka jahanam. Di sini disebutkan 2 kali oleh Allah. Lahum adzabu jahannam, disebutkan 2 kali azab. Kata azab berapa kali di ayat yang ke-10 ini? 2 kali. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Wajib kalau dalam kaidah bahasa Arab, falahum, lamnya itu adalah lam wajib ya. Maka wajib bagi mereka siksa neraka jahanam. Walahum, dan wajib atas mereka siksa bakar. Jadi 2 kali. Kenapa disebutkan 2 kali? Karena ini sebagai penegasan, penguatan, ya, penguatan, penegasan siapa saja ya yang melakukan fitnah, yang berbuat fitnah. Ingat ya, fitnah itu bukan bahasa Indonesia yang sebagaimana kita pahami ya, fitnah ya, bukan itu. Fitnah itu bukan kata-kata bohong di fitnah itu ya, dituduh dengan tuduhan, bukan itu. Fitnah itu bukan hanya itu, tapi fitnah itu adalah lebih dari itu. Bisa sifatnya adalah bencana, bisa sifatnya adalah membunuh, bisa sifatnya adalah menyiksa ya, termasuk juga adalah menghalang-halangi dari jalan Allah. Menghalang-halangi dari jalan Allah kemarin sudah saya jelaskan ya. Bentuknya itu kan banyak sekali, bentuk-bentuk dari menghalang-halangi dari jalan Allah ya. Gambarnya kan banyak banget ya, gambaran orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Nah, ancamannya disebutkan 2 kali di sini. Wajib bagi mereka siksa jahanam, wajib atas mereka siksa membakar ya, siksa yang membakar. Wah, luar biasa sekali. Ya, ini sebagai benar-benar ancaman yang sangat luar biasa, disebutkan 2 kali. Nah, cuma di sini dalam ayat yang ke-10 ini Allah pun meskipun di situ disebutkan penegasan kata ta'adzab 2 kali, meskipun di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengukuhan, penegasan, penguatan bahwa mereka itu akan dibalas dengan siksaan yang seperti itu. Nah, di sini tetap disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, yaitu kata-kata taubat ya. Tetap Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk bertaubat. Sesadis apapun yang telah mereka lakukan ya, penyiksaan apapun yang telah mereka lakukan ya, tapi Allah masih tetap sayang kepada mereka. Makanya Allah memberikan penawaran kepada mereka, yaitu diajak untuk bertaubat. Ini kan sadis sekali ya, membakar orang itu kan hukuman yang sangat sadis dan menyeramkan. Dan orang yang dibakar itu kan bukan langsung mati, tapi kan matinya pelan-pelan itu ya. Matinya pelan-pelan, mengerikan lah orang yang dibakar itu ya. Beberapa waktu lalu tuh saya lihat di HWA kok ada orang ngirim, wah serem sekali itu. Sudah saya hapus kok nongol lagi gitu. Sudah saya hapus kok ada yang ngirim lagi di grup yang lain, wah ini kok tak hapus kok nongol lagi. Wah ini berkali-kali ini orang suka sekali mengirim video yang mengerikan seperti itu ya. Mungkin jenengan juga pernah dikirimi model begitu ya. Ada gitu, wah ngeri sekali itu dilihatnya, bagaimana prosesnya itu kan matinya pelan-pelan itu orang dibakar itu ya, kejam sekali gitu. Padahal Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, janganlah kalian itu mengadab manusia, menyiksa manusia dengan cara membakar ya. Yang berhak menyiksa manusia dengan api itu hanyalah Tuhannya api, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesadis apapun yang dilakukan oleh manusia, jangan sekali-kali dibalas dengan siksaan seperti itu gitu kan. Karena yang berhak untuk menyiksa itu adalah Tuhannya api itu sendiri, pemilik api hakiki itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nah ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun mereka telah melakukan kegiatan sadis seperti itu, tetap Allah berikan kasih sayangnya, yaitu ditawari kepada mereka untuk bertaubat ya. Ketika dia benar-benar bertaubat kepada Allah ya,
Ya insya Allah jika Allah kehendaki maka Allah akan menerima taubatnya dan menghapuskan segala dosa-dosanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ayat yang ke-11 ini ya, karena sudah masuk Isya kita jeda dulu dengan adzan Isya. Silakan. Jamaah rahimani Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Kita lanjutkan. Di ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan janji Allah Subhanahu wa taala ya, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa janjinya itu mereka diberikan jannatun tajri, yaitu surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, dari bawahnya al-anharu, yaitu sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir, itulah kesuksesan, itulah kemenangan ya, itulah kesuksesan, itulah kemenangan, itulah keberuntungan al-kabir, yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11 ini berbicara terkait dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan motivasi bahwa bagi mereka orang-orang beriman dan yang beramal soleh itu dimotivasi agar bahwa mereka kelak akan mendapatkan surga ya. Sedangkan ayat yang sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan ancaman kepada siapa? Kepada orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman ya, laki-laki maupun perempuan. Kenapa ya? Ya karena memang sebelumnya ya kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara seperti itu ya, karena sudah pasnya begitu ya. Kalau dalam bahasa kita yang mungkin pernah kita dengar adalah sebagai reward and punishment ya. Pernah dengar ya? Ya. Reward and punishment ya.
ganjaran dan hukuman. Atau dalam bahasa Arabnya ada namanya targhib wal tarhib ya. Targhib dan tarhib. Targhib itu balasan kebaikan. Targhib itu ancaman ya. Ancaman, motivasi dan ancaman. Targhib itu artinya motivasi, tarhib itu artinya ancaman ya. Kalau bahasa kita tadi itu reward and punishment ya. Jadi seperti itu. Karena memang manusia itu butuh yang namanya diberikan reward dan juga diberikan punishment ya. Dalam suatu perusahaan ya, dalam suatu perusahaan itu butuh yang namanya reward dan punishment. Untuk apa? Untuk apa? Ya untuk motivasi agar perusahaan itu terus bisa berjalan, agar perusahaan itu terus bisa melaju ya, terus bisa naik gitu. Makanya ditegakkan itu yang namanya reward and punishment. Agar perusahaan itu bisa mencapai titik tertentu ya, bisa mencapai target-target tertentu ya, maka diberikan itu, ditegakkan ya, diberlakukan yang namanya reward and punishment ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu perusahaan ya memberikan target-target tertentu ya, ini kalau bisa sampai penjualan sekian ya, penjualan sekian ribu pieces misalnya begitu, maka rewardnya adalah umroh gitu kan misalnya gitu. Tapi kalau misalnya penjualan minimumnya kok sampai anjlok, wah nanti ya pecat gitu. Ya bisa aja gitu ya. Karena perusahaan itu butuh untuk motivasi dan juga agar perusahaan itu bisa terus eksis ya, agar perusahaan itu terus bisa berjalan dan bisa mencapai target-target tertentu, dia harus ditegakkan yang namanya reward and punishment itu gitu. Di perusahaan manapun, mungkin juga di sekolahan-sekolahan juga seperti itu ya, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Manusia pun juga demikian, bahkan kita pun juga kalau bisa ya kita tegakkan reward and punishment untuk diri kita masing-masing gitu. Gimana caranya agar kita itu bisa lebih baik lagi ya, gimana caranya agar kita itu bisa lebih meningkat kualitas diri kita ya, kita harus berikan reward ya. Kalau misalnya kita targetnya adalah bisa menghafal Al-Quran misalnya 1 juz dalam 1 tahun gitu ya, targetnya 1 tahun 1 juz 1 harus hafal itu, maka di akhir tahun ya kita berikan rewardnya apa ya, mungkin makan bakso gitu pinggir jalan gitu ya. Mungkin gitu atau apalah gitu, atau jalan bareng dengan keluarga gitu ya. Itu meningkatkan motivasi semangat masing-masing diri gitu, atau seperti itu ya. Jadi seperti itu. Atau misalnya targetnya adalah kita menguasai ilmu tertentu gitu ya, ketika mencapai target itu ya diberikan reward ya. Tapi kalau sebaliknya maka diberikan punishment gitu ya, punishment agar imbang ya. Manusia itu diberikan gambaran reward and punishment itu agar dia itu imbang dalam hidupnya dan dia terus bisa bergerak ya. Nah, dalam ayat ini pun juga demikian ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pertama itu adalah ancaman-ancaman kepada mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan keji, kepada mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan luar biasa fitnah ya. Maka ancamannya itu seperti ini. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran reward, memberikan gambaran balasan ya kepada siapa? Amanu wa amilus sholihat. Rewardnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh ya, beriman dan beramal soleh ya. Imam At-Tabari ya menjelaskan dalam tafsirnya bahwa maksud amanu wa amilus sholihat ini adalah mereka ahlu tauhid ya. Mereka para orang-orang yang memiliki keimanan, memiliki keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal
menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Jadi syaratnya yaitu keyakinannya, akidahnya harus lurus ya. Sementara amal ibadahnya harus benar ya. Akidahnya, keyakinannya harus lurus, amal ibadahnya harus benar ya. Ini adalah suatu rangkaian ya, satu rangkaian syarat untuk bisa mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala, yang rewardnya nanti disebutkan ya. Yang pertama adalah akidahnya, keyakinannya harus lurus, amal ibadahnya harus benar ya. Ini adalah satu rangkaian. Jadi ketika orang sholat ya, orang itu harus bisa menghadirkan ya, menghadirkan rangkaian bukan hanya amal badannya saja, tapi juga bisa menghadirkan hatinya dan kekhusyuannya ya. Jadi ketika orang sholat itu kan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pun tata caranya harus benar sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan ya. Apakah takbirnya itu tangannya melewati telinga, ataukah tangan kanannya ketika bersedekap itu di bawah tangan kirinya, ataukah di atas tangan kirinya ya. Itu harus sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan apakah harus membaca Al-Fatihah ataupun tidak, ataukah hanya sekedar diam saja, itu pun juga ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, harus benar ya. Dan tidak hanya sebatas itu saja, tapi juga tetap dalam rangkaian sholat itu menghadirkan hati kita ya, menghadirkan pikiran kita. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah ya, kita hadirkan jiwa kita. Bagaimana surah Al-Fatihah itu kita resapi dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Coba kita translate ya dalam diri kita. Bukan malah ketika imam membaca Al-Fatihah malah pikirannya itu malah piknik gitu ya. Pakar pikirannya malah piknik ke rumah, piknik keingat di atas motor dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu serangkaian satu ibadah yang satu gitu ya. Ini baru segi sholat ya, belum yang lainnya ya, belum dalam masalah sedekah ya. Sedekah pun juga demikian, berinfak ya, itu juga sama, harus menghadirkan hati dan menjaga konsistensi agar hatinya itu terus lurus, niatnya, imannya kepada Allah itu lurus ya, tidak mengungkit-ungkit sedekah, tidak mengungkit-ungkit infak yang telah diberikan ya, tidak menyakiti orang yang telah diberikan infak padanya itu. Jadi diusahakan untuk lurus itu. Nah, baru setelah itu Allah memberikan apa? Janjinya itu apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannatun, bukan jannah. Beda. Jannatun dengan jannah. Kalau jannah itu satu. Kalau jannatun ya berarti banyak, surganya banyak ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh adalah apa? Jannatun, berarti surganya banyak gitu. Surganya banyak. Jannah itu kata Allah, bukan lahum jannah, itu bukan, tapi apa disebutkan di situ? Jannatun, ada alif lamnya kan di atas, di setelah sebelahnya apa? Nun ya. Banyak sekali ya. Kok bisa banyak ya? Memang di Al-Quran disebutkan surga itu ada berapa nama? Ada berapa nama disebutkan dalam Al-Quran surga itu? Jannahnya namanya apa saja? Jannatun Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa ya. Terus apa lagi?
Wah, banyak sekali di Al-Qur'an disebutkan nama-nama surga tadi ya. Ya. Nah, ini diberikan kepada mereka ya, diberikan kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya, jadi bukan surga satu, bukan satu surga tapi banyak surga. Ya, jannatun, surga-surga. Ya entah itu namanya jannah aden, jannah naim, jannah ma'wa, jannah firdaus, ya dan lain sebagainya itu. Jadi masih banyak lagi namanya yang lainnya yang tidak disebutkan. Nah, inilah janjinya bagi mereka siapa saja yang akidahnya lurus, yakinannya benar, amal perbuatannya itu benar sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, kemudian dilanjutkan tajri min tahtihal anhar. Tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya. Bawahnya apa? Dari bawahnya apa? Bawahnya surga ya. Dari bawahnya surga itu mengalir al-anhar. Al-anhar apa artinya al-anhar? Al-anhar sungai, sungai-sungai. Berarti bukan satu ya. Kalau satu itu nahrun. Kalau satu itu sungai satu itu bahasa Arabnya apa? Nahrun. Kalau banyak sungai anhar ya. Berarti memang sungai itu banyak disebutkan di sini. Jadi sungai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini bukan satu sungai tapi banyak sungai ya. Kemudian apa namanya sungai? Sungai dalam surga itu sungai ada apa saja? Ada apa saja di surga itu sungainya? Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-15 ya. Disebutkan ya dalam surah Muhammad ayat yang ke-15 ya. Dalam surah Muhammad ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, menggambarkan bahwa di sana itu ada namanya sungai anharun mimma'in ghairi asin ya. Ya. Mimma'in ghairi asin ya. Di satu ya, yang pertama bahwa di dalam surga itu ada sungai yang airnya jernih, murni ya. Min ma'in ghairi asin ya. Sungainya itu jernih, murni, tidak tercemari dan rasanya, baunya, warnanya tidak berubah. Segar menyegarkan. Segar menyegarkan lagi ya. Segar menyegarkan ya. Ya, enggak. Wah, itu ya. Kalau brand salah satu nama air mineral itu untuk meningkatkannya dengan membedakan dengan kemasan yang lain disebutkan ada pahit-pahitnya gitu. Ya, itu ya. Jadi yang pertama itu bahwa anharin mimma'in ghairi asin. Airnya itu pure. Airnya pure, murni, jernih, bersih, tidak terkontaminasi, baunya juga baik ya. Yang pertama, di surga itu ada air seperti itu. Berarti airnya jernih, murni gitu kan. Kalau kita sebutkan sebagai air putih ya, padahal warnanya itu bukan putih ya, bening lah. Tapi kita biasa menyebut ngombe wedang putih gitu. Padahal itu bukan putih, bening ya. Ya. Nah, itu adalah air yang tadi mimma'in ghairi asin. Airnya itu jernih, tidak berubah ya. Kemudian yang kedua adalah wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Di ayat yang ke-15 surah Muhammad ya, menggambarkan tentang sungai yang kedua adalah bahwa di sana itu ada sungai susu. Sungai susu yang tidak berubah rasanya ya. Ada sungai susu ya.
Wah, kita nggak bisa bayangkan gimana sungai susu itu ya. Ya memang banyak sungai di sekitar rumah kita ya, entah itu di belakang rumah atau depan rumah atau di belakang sawah itu ya. Warnanya coklat itu ya, atau warnanya itu putih itu. Cuma itu bukan susu. Mungkin itu adalah budak gitu. Warnanya coklat itu. Oh, ada sungai warnanya coklat di belakang tapi bukan susu itu. Ya, itu sungai kita ya, di sekitar rumah kita itu sungainya begitu. Nah, ini di surga nanti ada sungai yang susu bener, murni ya, tidak berubah rasanya. Lam yataghayyar ta'muhu. Rasanya itu enggak berubah. Jadi benar-benar segar ya susu itu, ya, murni ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Yang ketiga adalah di antara sungai-sungai yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan adalah sungai yang mengalir di situ adalah sungai khamr ya. Sungai khamr, anggur ya, mengalir di situ ya. Sangat lezat ya disebutkan. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, disebutkan di situ ladzatin lisyaribin, sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Ya kalau di dunia ya saya nggak tahu ya, belum pernah minum kayak gimana gitu. Tapi kalau kata orang yang pernah meminum minuman khamr, yang namanya khamr tuh rasanya pahit. Ya. Nggih napa mboten? Mboten ngertos ya, tapi kata orang yang nggih Pak pernah minum khamr. Kata orang, sebagian orang yang pernah meminum itu rasanya itu ada pahit-pahitnya gitu. Ada pahit-pahitnya gitu katanya gitu. Cuma nggak tahu kenapa kok disukai ya. Kenapa kok disukai minum yang namanya minum khamr itu. Dan setelah minum kan biasanya nopo? Mumet ya. Kemudian kalau banyak minumnya antuk nopo? Gelegean itu. Ya kalau gelegean ambune, apalagi habis sebelum itu makan jengkol lagi ya. Sudah gelegean ambune sudah karuan itu. Ya ini beda dengan di surga. Orang semakin minum khamr ini wah semakin enak gitu. Semakin sehat, bukan sehat lagi, memang sudah super sehat di sana. Ya, minumnya sangat luar biasa, lezat, ladzatil lisyaribin, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Khamr yang ada di surga itu benar-benar sangat lezat. Bukan ladzit tapi lezat. Lezat itu ya di atasnya ladzit. Ladzit itu sudah lezat, paling lezat banget itu. Nah, kita nggak tahu sampai lezatnya itu seperti gimana gitu ya. Itu diberikan bagi mereka napa? Orang beriman yang beramal soleh, dan juga bagi mereka yang tidak pernah sama sekali ya, pernah sama sekali meminum khamr ketika di dunia ya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk meminum ini ya ketika nanti di surga nanti. Ini yang ketiga. Kemudian sungai yang selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa anharum min asalin musaffa. Wa anharun min asalin musaffa. Dan di surga itu ada yang namanya sungai-sungai min asal, madu. Sungai madu min asalin musaffa. Sungai madu musaffa, murni. Ya, asli gitu. Kalau di sekitar kita orang jualan madu itu, oh ini asli Mas, ini bener asli gitu. Dia jualan madunya sampai begitu ya, sampai dilabeli asli 100% madu murni gitu. Ya kita juga nggak tahu apakah bener asli murni atau campuran sama gula gitu, atau campuran air, yang nggak tahu juga gitu ya. Tapi ketika di surga nanti ya,
ya, tidak ada kekhawatiran, ya, tidak ada ketakutan, ya, bahwa madu itu benar-benar tidak asli, ya, tapi benar-benar yakin bahwa yang diberikan Allah itu adalah madu murni, ya. Sungai, bahkan ini bentuknya sungai, ya. Sungainya itu yang mengalir itu madu gitu, luar biasa sekali, ya. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka-mereka amanu wa amilus shalihat. Hanya diberikan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, ya. Kemudian di ayat di akhir ini, ya, di akhir di dalam ayat ini disebutkan yang terakhir adalah dzalikal fauzul azim, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dzalikal fauzul azim. Itulah kesuksesan, itulah keberuntungan al-kabir, bukan azim, ya. Al-fauzul kabir, itulah kesuksesan, keberuntungan al-kabir yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berbicara, ya, sudah menunjukkan dengan sesuatu, itu sudah pasti, ya. Sudah pasti besar, sudah pasti luar biasa, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara, apalagi di sini disebutkan dzalikal fauzul azim, itulah kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang besar, kesuksesan yang hakiki. Ya, seperti itu, ya. Kesuksesannya itu apa? Kesuksesannya adalah ketika manusia itu masuk dalam surga, ya. Ketika manusia itu masuk dalam surga, itulah kesuksesan yang hakiki. Ya, disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia fauz, maka sungguh dia beruntung. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 185. Kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang besar, kesuksesan yang itu adalah ketika manusia itu dimasukkan ke dalam surga. Itu kesuksesan yang nyata. Jadi kesuksesan bukan kesuksesan semu, ya. Ya, kalau zaman ketika manusia masih di dunia, manusia orang bisa beli rumah mewah sekian M gitu, ya. Atau orang bisa beli kendaraan mobil Alphard gitu, ya, sekian M gitu. Mungkin tangganya kanan kirinya, wah dia sukses gitu, ya. Bisa membangun bisnis sampai menggurita di mana-mana, omsetnya sampai MM-an. Disebutkan wah dia adalah sukses gitu, ya. Tapi kesuksesan itu bukan kesuksesan yang hakiki, bukan kesuksesan yang nyata. Ini kan kesuksesan yang sebentar gitu. Ya, orang misalnya menang tender, ya, pengadaan meja untuk sekabupaten, total tendernya 40 M gitu misalnya. Nah, itu sukses memang, tapi kan suksesnya bukan sukses yang, iya, bukan sukses yang besar. Ya, kalau bagaimana, wah ini sukses jadi bisa kaya mendadak gitu, ya. Tapi bukan, itu hanya sukses sementara, ya. Karena yang namanya manusia itu kan terbatas, ya. Toh kalau dia pengen makan kan paling ya sepiring, 2 piring, 3 piring sudah nggak muat itu perutnya. Apalagi sampai, ya, harta itu kan juga paling digunakan ya sebanyak apapun ya segitu juga. Meskipun manusia itu bisa beli mobil berjejer 3 saja misalnya, ya, atau 2 saja lah, nggak bisa secara bareng-barengan dia pakai dua-duanya, kan nggak bisa. Pasti nganggur satu di rumah. Apalagi kalau dia bisa lebih beli daripada 2, 3, 4, yang lainnya pasti nganggur di rumah itu, nggak kepakai. Bahkan yang pakai adalah sopirnya orang lain, bukan dirinya, kan. Begitupun juga dengan kendaraan roda 2, motor kan begitu juga. Manusia bisa beli motor itu sampai 3, 4, 5. Kemudian harganya juga bukan harga motor yang biasa, tapi motor yang benar-benar mahal di atas itu, ya. Tapi nggak bisa bersamaan dia pakai bareng-bareng gitu. Paling kan kalau keluar bareng-bareng dia pengen ngeluarin motornya kan nyuruh orang gitu kan. Entah itu pembantunya ataupun
temennya gitu kan, ataupun saudaranya, wis kayak sama gue kayak aku tak gue iki gitu kan, bareng-bareng keluar. Dia berarti kan yang pakai, bukan si pemiliknya gitu. Berarti ya memang semaksimal apapun ya memang jatahnya dia itu seperti ya segitu-gitu juga gitu. Ya makanya yang namanya kesuksesan di dunia ini hanyalah sementara, terbatas gitu ya, terbatas, apalagi terbatas dengan usia ya, terbatas dengan umur ya. Meskipun dia berhasil menghimpun harta ya, mengumpulkan harta sampai T gitu ya, sampai nama T gitu, ya tetap sama saja usia paling sampai berapa lah gitu kan, ya paling maksimal 60 tahun, 70 tahun ya. Itu juga sudah mulai jarang orang hidup sampai 90-100 tahun gitu ya. Ya kalau sudah mati juga harta yang telah dia kumpulkan juga endingnya nopo? Dibagi-bagi gitu kan, paling sama anaknya gitu. Paling juga sampai cucunya gitu. Habis itu sudah enggak tersisa lagi ke cucu yang keberapa gitu. Ya sudah selesai gitu, sampai gitu saja gitu. Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikal fauzul kabir, kesuksesan yang besar itu adalah ketika manusia itu dijauhkan dari api neraka ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhzih 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia adalah keberuntungan. Nah, di sini malah disebutkan wa udkhilal jannah, menggunakan kata jannah satu, tidak menggunakan kata jannat, tidak menggunakan kata surga-surga, tapi hanya satu saja. Sudah kamu masuk ke dalam satu surga aja itu sudah beruntungnya luar biasa gitu. Apalagi diberikan jannat, wah itu sudah tikel-tikelnya itu kan. Wah, luar biasa itu ya. Ini disebutkan wa udkhilal jannah. Kalau kalian itu dimasukkan ke dalam satu surga saja itu sudah melebihi daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan reward kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh ya. Bagi mereka ya wajib bagi mereka itu mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar ya. Ya, demikianlah pengajian kita malam Jumat ini, semoga dapat difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjadi benar-benar orang yang beriman dan benar-benar orang yang beramal soleh ya, bisa beramal soleh dan dimasukkan termasuk dari mereka-mereka yang mendapatkan menggapai al-fauzul kabir, kesuksesan yang besar ya, yaitu kita mendapatkan surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang dari berbagai macam air ya, dari berbagai macam ya air ya, ada air susu, air apalagi ada susu, ada madu, ada khamr dan lain sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.